Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semua sehat? Alhamdulillah Sehat. sehat, Bu. Untuk pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring ya, karena Ibu tidak dapat hadir secara luring. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Mentari Azara, Hadir, Bu. Afrilia Amanda, Hadir, Bu. Atrif, Hadir, Bu. Areza, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Nurika, Hadir, Bu. Cahaya Nabila. Hadir, Bu. Baiklah, sepertinya Nanda semua hadir ya. Nah, apakah Nanda semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika Nanda semua telah siap mengikuti pembelajaran hari ini, jauhkanlah hal-hal yang mengganggu pembelajaran dan siapkan alat tulis Nanda supaya lebih fokus belajarnya. Untuk itu, Ibu saksikan terlebih dahulu. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai perkembangan teori model atom. Aku akan menanyakan pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Apakah ada Nanda yang tahu apa itu materi dan sebutkan contohnya? Saya, Bu. Iya, Nurika. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume, Bu. Untuk contohnya, itu tuh seperti kertas, pena, pensil, meja, dan yang lainnya, Bu. Nah, benar, Kak. Benar sekali. Terima kasih ya, Nurika. Nah, dapat Nanda lihat pada gambar di depan bahwa gambar di depan itu adalah contoh dari sebuah materi, yaitu kertas. Jika kertas itu dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga tidak dapat dibagi lagi. Nah, hal itulah yang disebut dengan atom. Apakah Nanda tahu apa itu atom? Saya, Bu. Ya, Reza, silakan. Atom merupakan unit terkecil dari suatu unsur kimia dan tidak dapat dibagi lagi, Bu. Nah, benar sekali ya, Nanda. Atom itu adalah suatu unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, pada eh, gambar ini, Ananda dapat melihat bahwa ada gambar para ilmuwan dan di sampingnya itu adalah gambar atom, di mana kita perlu mempelajari perkembangan atom ini karena supaya kita tahu mengapa atom itu mengalami perkembangan dan bagaimana bentuk atom dan siapa saja ilmuwan yang telah menemukan atom. Nah, boleh Ananda bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Intan, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan perkembangan teori atom Dalton, teori atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum dengan metode tanya jawab. Ya, terima kasih Intan. Ana, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengetes kemampuan awal Ananda dan untuk linknya akan Ibu kirimkan di grup WA. Silakan Ananda kerjakan selama 2 menit. Baik, Bu. Baik, Bu.
Bagaimana Nanda? Apakah telah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Om. Bagaimana hasilnya? Kurang, Bu. Oh, kurang memuaskan ya. Nah, jika kurang memuaskan, mari kita mempelajarinya lebih dalam. Nah, ini untuk pembagian kelompok ya, terdiri atas dua kelompok. Silakan Anda lihat Anda di kelompok berapa dan nanti Ibu akan memberikan LKPD. Baik, Apakah Bu. telah dicatat kelompoknya, Nanda? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ada. Nah, sebelum itu, Ibu akan eh, sebelum itu silakan anak. Kelihatan, Bu. Nah, silakan simak videonya ya. Pada video ini, kita akan membahas tentang atom. Tokoh dari perkembangan teori atom yang pertama adalah John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengungkapkan pendapatnya tentang atom. Menurutnya, atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi sehingga tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel kecil. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Atom digambarkan seperti bola kecil sederhana dengan ukuran yang sangat kecil. Perkembangan teori atom kedua dikembangkan oleh J. Thomson. Ilmuwan tabung katode William Crookes membantu J. Thomson dapat menemukan teori baru. Nah, katode, J. Thomson memastikan bahwa sinar katode merupakan partikel karena dapat memutar barang-barang yang diletakkan di katode dan anode. Menurut Thomson, atom adalah bola kecil yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Secara Rutherford muncul berdasarkan eksperimen ukuran sinar alfa dari uranium. Rutherford bersama dua muridnya melakukan percobaan yang dikenal dengan tamburan sinar alfa. Partikel alfa adalah partikel yang bermuatan positif, seberapa lurus, dan berdaya tembus besar, sehingga dapat menembus sebaran tipis kertas. Kemudian Rutherford mengusulkan model atom yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Perkembangan teori atom terus berlanjut. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengembangkan teori model atom Rutherford menggunakan percobaan spektrum hidrogen. Percobaan ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah sekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Menurut Bohr, hanya di setengah orbit tertentu yang diperbolehkan begitu elektron dalam hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai garis gerak stasioner elektron dan merupakan lintasan lingkar sekeliling inti. Menurut teori mekanika kuantum, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan atomi suatu benda secara bersama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah sebuah kejadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari anti atom. Menurut De Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kejadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Daerah dengan sebesar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal titiknya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Nah, setelah Ananda menyimak video tadi, silakan Ananda identifikasi masalahnya dan nanti sekalian hipotesisnya. Baik, Bu. Untuk identifikasi masalahnya, bisakah Ananda sebutkan sekarang? Bisa, Bu. Silakan Aleza. Areza mendapatkan dua permasalahan atau dua identifikasi masalah dari video tadi, Bu. Yang pertama, berapakah ukuran atom? Dan yang kedua, mengapa model atom mengalami perkembangan? Sekian, Bu. Terima kasih Reza. Nah, itu identifikasi masalah dari teman Anda ya. Berapakah ukuran atom dan mengapa model atom mengalami perkembangan? Nah, silakan Ananda cari hipotesisnya. Ibu berikan waktu selama 2 menit.
Bagaimana Nanda? Apakah sudah dapat hipotesisnya dari pertanyaan tadi? Bagaimana Nanda semua? Untuk Sudah, Bu. hipotesisnya Sudah, apakah Bu. sudah dapat? Sudah, Bu. Silahkan Nanda bacakan ya hipotesisnya. Izin, Bu, Aktri, Bu. Ya, Tri, dipersilahkan. Untuk yang nomor 1, identifikasi masalahnya yaitu berapakah ukuran atom. Nah, hipotesis atau jawaban sementaranya yaitu ukuran atom tidak dapat diukur dengan presisi yang sama seperti objek makroskopis karena elektron dalam atom terbesar dalam awan probabilitas. Namun, adapun gambaran kasar mengenai ukuran atom, diameter atom atau memiliki diameter sekitar 0,1 nanometer. Inti atom memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan seluruh atom. Diameter inti atom berkisar dari sekitar 1 femtometer. Nah, untuk yang identifikasi masalah kedua, yaitu mengapa model atom mengalami perkembangan. Nah, hipotesis sementaranya yaitu yang pertama, pengembangan teknik eksperimen yang lebih canggih memungkinkan ilmuwan untuk mengamati fenomena atom dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam model sebelumnya. Nah, ketika model atom yang ada tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen dengan baik, ilmuwan mencari solusi yang lebih baik. Yang ketiga, penemuan partikel subatomik seperti elektron, proton, dan neutron mempengaruhi perkembangan model atom. Kemudian yang terakhir yaitu ilmuwan terus-menerus menguji dan mempertanyakan model atom yang ada yang mendorong perkembangan konsep yang lebih baik. Demikian, Bu. Terima kasih, Akti. Jawabannya bagus ya, Nanda. Eh, dan untuk berikutnya, ialah tadi kan Ibu telah membagi. Nah, Ibu telah membagikan kalian beberapa kelompok. Untuk itu, Ananda diskusikanlah dan Ibu telah mengirim LKPD di grup. Anda diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan Ananda diskusikan dan Ibu beri waktu selama 3 menit. Nah, bagaimana Nanda? Apakah Nanda telah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu.
Nah, jika sudah, Nanda jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Dan ini pertanyaannya ya, bagaimana bunyi teori dari masing-masing model atom. Silahkan kepada Ananda yang ingin menjawabnya dari perwakilan masing-masing kelompok. Izin Bu, Areza dari perwakilan kelompok 1, Bu. Silahkan Areza. Baik, Bu. Bagaimana bunyi teori dari masing-masing model atom berikut? Yang pertama ada Dalton. Nah, bunyi teori dari John Dalton yaitu mengemukakan pendapatnya tentang teori atom. Yang pertama, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Yang kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, atom suatu unsur sama memiliki sifat yang sama, namun atom unsur berbeda, berlainan dalam massa dan sifatnya. Kemudian yang kedua ada Thomson. Nah, teori atom Thomson berbunyi, atom adalah suatu bola pejal yang memiliki muatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Dan yang ketiga adalah Rutherford. Model atom Rutherford yang pertama, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Yang kedua, semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Sekian, Bu. Nah, terima kasih Areza. Dan untuk kelompok 2, silakan jawab pertanyaan yang bunyi atom Bohr dan mekanika kuantum ya. Baik, Bu. Bunyi atom Bohr adalah elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi. Yang kedua, kedudukan elektron dalam kulit-kulit. Tingkat energi dapat disamakan dengan kedudukan seseorang yang berada pada anak tangga. Dalam model atom Bohr ini dikenal dengan istilah konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron pada masing-masing kulit. Mekanika kuantum, teori atom mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang berbunyi atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron bebas yang mempunyai muatan negatif. Baik, Kananda, terima kasih ya. Jawaban dari kedua kelompok eh, sangat bagus dan Ibu beri penguatannya, penguatan dari materi tersebut. Nah, bisa Anda lihat pada gambar di layar bahwa ini adalah gambar atom Dalton, di mana teorinya yaitu pertama atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah atau dibagi lagi. Nah, yang ketiga, atom suatu unsur sama memiliki sifat yang sama dan sebaliknya. Yang keempat, senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Nah, yang kedua itu adalah model atom Thomson. Dapat Anda lihat gambarnya di samping, yaitu di mana teorinya ialah atom Thomson merupakan yang berbunyi suatu bola pejal yang memiliki muatan positif dan di dalamnya itu tersebar muatan negatif elektron. Nah, kemudian teori atom menurut Rutherford ialah eh, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom. Nah, semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom berpusat pada inti atom yang sangat kecil. Nah, berikut adalah teori atom Bohr, di mana pertama, elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi. Yang kedua, dalam model atom Bohr ini dikenal istilah konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron pada masing-masing kulit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu disebut dengan atom mekanika kuantum, yang berbunyi
bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Nah, sekian penjelasan dari Ibu Ananda. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, dari materi yang telah kita pelajari, Ibu harap Ananda paham mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan mengirimkan soal untuk mengetes kemampuan akhir Ananda. Silakan Ananda kerjakan soalnya dan linknya akan Ibu kirimkan di WA. Ibu beri waktu selama 2 menit. Baik, Bu. Bagaimana Nanda? Apakah telah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Hasilnya bagaimana Nanda? Meningkat, Lebih Bu. baik dari yang tadi, Bu. Lebih baik ya, berarti Nanda telah paham mengenai materi pada hari ini. Nah, silahkan ada yang bisa bantu Ibu untuk membuatkan kesimpulannya. Izin, Bu. Amanda. Dipersilakan kepada Intan untuk membuat kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Baik, Bu. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengenai perkembangan teori atom menurut beberapa ilmuwan, yaitu menurut Dalton, atom seperti bola pejal dan tidak dapat dibagi-bagi. Thomson, atom seperti bola pejal yang memiliki muatan positif dan tersebar muatan negatif. Menurut Rutherford, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Menurut atom Bohr, elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Yang kelima, mekanika kuantum. Atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini, Bu. Ya, terima kasih Intan. Dan kesimpulan pada kita hari ini sudah dibacakan oleh Intan dan ini kesimpulan dari Ibu dan bisa Anda baca pada layar. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini Anda? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Bagaimana Nanda pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan Anda? Menyenangkan, Bu. Nah, jika menyenangkan, Ibu akan memberikan latihan kepada Nanda semua untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk materi kita minggu depan itu ialah mengenai struktur atom. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih partisipasinya Nanda semua. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.